Bisa jadi. Aku mulai ada pertanyaan di sana kok. Kita sebagai orang Kristen itu kan, Yesus itu kita tahu lah garis besar itu disalibkan, kan? Garis besar disalibkan. Nah, pada saat dia berbicara seperti itu kok disalibkan itu kok, nah dia ngambil kutip yang pakai bahasa Inggris di pohon. Mas, aku bingung, makin bingung tuh kok. Kok kita yang tahu garis besarnya aja, kok ada yang beda. Gitu. Ini kalau tulisan kayu salib dan pohon itu hanya masalah bahasa. Betul. Yang dimaksud dengan tree di situ, ya memang kalau diterjemahkan secara awam pohon. Betul. Ya, tapi itu ada semacam kayak perubahan bahasa Inggris lah. Bahasa Indonesia juga ada perubahan kan, ada perkembangan kan. Makin ke sini bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan. Bahasa Inggris juga begitu, ada yang namanya Old English, ada yang namanya Modern English. Yang dimaksud dengan tree di situ ya yang dimaksud adalah kayu salib. Cuman bahasa dulunya memang disebut dengan tree karena salib itu adalah juga terbuat dari pohon gitu. Bukan berarti benar-benar digantung di pohon yang ada dahan ada daunnya gitu, bukan gitu. Oh iya. Pemahamannya begitu. Cuman kalau yang di Kisah Para Rasul itu kan ada kalimat yang sebenarnya menggelitik itu begini. Kok ada Allah, ada Tuhan, Allah membangkitkan Tuhan gitu. Yesus Tuhan, Bapa Allah. Bapa membangkitkan Tuhan. Kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan yang setara dengan Bapa, kok harus dibangkitkan gitu. Itu yang menggelitik sebenarnya. Kalau masalah trinya sih itu hanya masalah bahasa aja. Gue juga tahu gitu loh. Ya, itu dia poin-poin dibangkitkan itu kita juga sama-sama tahu kan bahasa Indonesia itu dibangkitkan otomatis ada yang membangkitkan. Iya. Nah terus galonya gimana? Galau. Sebentar, aku ada beberapa kalimat di Bible yang sudah aku Kalau di Kisah 5:30 itu kan hanya Allah nenek moyang kita yang telah membangkitkan Yesus. Nanti ada yang kata-kata begini nih. Ini lebih telak lagi ya sebenarnya. Kalau nggak salah sebentar. Nih, yang paling atas. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 1 Korintus 6:14. Kalau tadi kan Kisah 5:30 kan. Kalau di sini kan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Kalau 1 Korintus 6:14 lebih jelas lagi Allah membangkitkan Tuhan. Tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah apa? Ya, Tuhan sama Allah. Sebagai orang Kristen, tahu nggak? Sebagai orang Kristen, Tuhan dan Allah itu sama. Tuh, sama. Rata-rata jemaat akan bilang sama. Rata-rata ya. Kalau orang yang sudah pernah belajar bahasa atau belajar teologi, mungkin berusaha membedakan. Contoh kalau kayak pendeta, ngomongnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang di surga. Tuhan adalah Allah yang berkarya di bumi. Mereka akan bilang begitu. Tapi sebenarnya, kalau ditilik dari sisi bahasa, itu juga bermasalah. Bermasalah gini. Coba bisa buka di KBBI. KBBI, ya. Nih, gue punya program KBBI ini ya. Gue ketik Tuhan nih. Tuhan apa tuh? Coba dibaca. Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Oke, Tuhan ya ini ya, yang disembah ya. Sekarang gue ganti dengan Allah nih. Ini apa nih? Yang kedua nih, Allah. Allah, nama Tuhan di bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Jadi kalau Tuhan, konotasinya adalah Tuhan, apa aja bisa Tuhan. Harta juga bisa jadi Tuhan kalau kita sembah. Kita menuhankan harta juga bisa. Ya kan? Menuhankan manusia juga bisa. Menuhankan apalagi jabatan juga bisa. Jadi kita tergila-gila atau kita mengagung-agungkan jabatan kita, harta kita juga bisa. Tapi kalau disebut dengan Tuhan, apalagi dengan huruf T besar, itu dikonotasikan kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta langit dan bumi. Gitu. Tapi kalau Allah, tulisannya Allah ya, ALLAH,
Di KBBI tulisnya apa tadi? Nama Tuhan. Jadi Tuhan punya nama gitu. Iya. Namanya Tuhan itu Allah dalam bahasa Arab. Orang Islam nyebutnya Allah. Tuh. Itu dari sisi bahasa menurut KBBI ya. Iya. Tapi menurut Bible-nya orang Kristen memang agak berbeda. Makanya tadi gue tanya, bedanya Tuhan sama Allah apa? Menurut orang Kristen kebanyakan yang awam pasti bilangnya sama. Betul. Sama. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi kata Allah di dalam Bible bahasa Indonesia itu sebenarnya boleh dikatakan bermasalah. Karena apa? Orang Kristen Arab sendiri tahu kata Allah nggak? Tahu. Tapi sebagai apa? Sebagai nama Tuhan. Ini ada kamus bahasa Arab nih. Iya. Yang nyusun malah orang Katolik. Ya, namanya kamus Al-Munjid. Di sini ada kata-kata begini. Ini walaupun gua nggak jago bahasa Arab nih. Iya. Tapi ini tulisannya begini. Allah ismu itu nama. Al-Zat, Al-Wajib, Ul-Wujud. Jadi Allah adalah nama daripada pribadi yang maha ada gitu. Maha ada dan maha mengadakan. Al-Wujud itu dia wujud tapi wujud yang bukan berarti fisik seperti kita gitu. Dia tetap ada gitu. Yang ada dan maha ada gitu kurang lebihnya. Ini yang nyusun orang Kristen malah, Kristen Arab, Katolik nih. Namanya Frater Louis Makluf namanya. Ini dipakai di pesantren. Bener, ini dipakai di pesantren di Indonesia. Sebagai kamus bahasa Arab. Gitu. Dari sisi itu aja sebenarnya sudah ada perbedaan. Kristen memandang Allah dan Tuhan itu sama. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Tapi orang Kristen memandang Yesus ini sebagai Tuhan yang sehakikat dengan Bapa. Bahkan terakhir di ininya setara dengan Bapa. Iya. Tuh. Iya. Kalau setara berarti kan harusnya sama-sama maha mengetahui. Betul. Harus sama-sama maha kuasa. Iya. Maha pengampun. Iya. Harusnya kalau setara. Iya. Betul kan? Tapi kalau kita baca di Bible, Tuhan tidak tahu hari kiamat. Tuhan tidak tahu musim buah ara. Iya. Betul kan? Nanti pendeta Kristen akan bilang, iya betul, Yesus tidak tahu karena dia sedang jadi manusia. Gitu. Iya. Betul? Betul. Tetapi di dalam muktamarnya Kristen sendiri, dikatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia, juga sepenuhnya Tuhan. Jadi ketika Yesus jadi manusia, ya dia juga Tuhan. Gitu. Tapi ya itulah, jadi arah pembicaranya selalu bolak-balik gitu. Yang sini bilang karena dia jadi manusia, nanti pada waktu disalib juga dia sedang jadi manusia. Tuhannya kemana? Iya. Ya oke, kalau misalnya orang Kristen bilang itu nggak membingungkan, itu kita terima dengan iman gitu. Kevin mungkin selama ini jadi Kristen juga ya bisa menerima hanya dengan iman. Tapi kalau dengan akal kan selalu akan bergejolak terus gitu. Betul, Pak. Merasa gitu nggak? Merasa, iya. Setelah mempelajari Alkitab dan beberapa ayat-ayatnya, memang banyak-banyak yang berbenturan gitu. Nah, coba logika. Kira-kira contohnya apa coba? Contohnya seperti ini settingan ngarik. Ini ada temennya. Ini temennya mesti. Coba lihat KTP-nya. Lihat KTP-nya. Coba pengen lihat KTP-nya aja. Settingan Allah. Bener nggak Kristen gitu? Soalnya tadi yang ibu itu juga kan dia nggak ada tampang Kristen kan? Nggak ada. Iya. Tapi Kristen. Oh, memang beberapa banyak yang bilang nah, begitu. Nih, Kristen Rey. Bener kan Kristen? Jadi banyak yang Iya, Kristen. settingan. Iya. Samuel, Kevin, Sebastian ya berarti. Iya. Sebastian marganya? Enggak ada marga. Rivaldo. Oh, Samuel, Kelvin, Sebastian, Rivaldo. Iya. Panggilannya Kelvin atau Samuel? Kelvin. Oke. Cucu pertama kok, jadi banyak yang ngasih nama. Iya. Oh, udah berarti mungkin papanya ngasih nama Sebastian, neneknya kasih nama Rivaldo gitu? Kebalik. Oh, kebalik Rivaldo dari papanya ya? Iya. Coba contohnya ayat apa yang Kelvin lihat? Untuk yang Alkitab, ayatnya itu ada di Lukas ya kok ya? Lukas berapa? Nah, pada waktu itu juga bergembiralah, Lukas 10 ayat 21 kok. 10:21. Iya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya. Yang aneh di mana?
Tuhan langit dan bumi. Iya. Ya. Berarti kan Bapa itu juga Tuhan. Iya. Iya. Jadi ada Tuhan langit dan bumi, yaitu disebut dengan Allah Bapa, ada Tuhan di bumi, Yesus, gitu kan? Gimana cara mengertinya gimana coba? Dia itu aku nangkepnya seperti ini sih. Maksudnya ini di satu kali ini kan kita di gereja itu memang pendeta tuh sering kali ini loh baca Alkitab. Alkitab tuh firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan berarti sebuah apa ya? Sebuah ajaran dan sebuah pandangan yang harus kita ini. Oke, tadi Lukas kan? Ya, Lukas. Matius nih, 11:25 baca. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kepada semua itu. Kau semua iya. Sama kan? Sama. Kenapa bisa sama kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Karena Matius dan Lukas sama-sama menyadur dari Markus. Jadi gospel yang pertama kali ditulis itu Markus, disadur sama penulis Matius dan penulis Lukas. Makanya bahasanya kurang lebih sama. Di Matius ada kira-kira 80%, atau 80% dalam Matius itu dari Markus. Yang di Lukas 60% dari Markus. Iya. 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 Itu ada kalimat jadi, aku bersyukur kepadamu ya. Ya berarti Yesus saja bersyukur ada apa perlu Tuhan bersyukur gitu maksudnya. Iya. Iya, kita coba mikir secara akal manusia ya. Betul. Apa perlu Tuhan kalau memang Tuhan jadi manusia di bumi yang dikatakan sama dengan yang di surga atau Bapa, yang di bumi perlu bersyukur kepada yang di surga. Betul. Kalau ada perlu bersyukur kepada yang di surga, berarti kan ada dua entitas. Iya. Tapi Kristen kan nggak mau disebut dua entitas, tetap satu entitas. Hanya 3 pribadi. Iya. Pribadi yang kedua bersyukur kepada pribadi yang pertama. Iya sih. Betul? Betul. Betul ya. Apalagi? Nanti saya tunjukin lagi gini. Iya. Coba buka Yohanes. Yohanes yang 20, 17. Cepetan gua lo. Dulu kok. Gua dulu juara buka Bible soalnya. Kenapa lo bet? Iya. Oh, biar gak ada. Nih baca coba aja. 17 paling atas. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus Tuhan. Allah, Bapa tadi kan juga disebut Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Iya, betul. Kalau Yesus sebut Tuhan, apakah Tuhan punya Tuhan? Iya. Gue nggak menafsirkan loh. Gue cuma membaca ada kata Allahku. Berarti Yesus punya Allah. Iya. Oke, sekarang kita pinggirin dulu lah masalah kata Allah dan Tuhan lah. Yang tadi saya ceritakan di kamus itu kan artinya beda. Kita pinggirin dulu. Tetapi Yesus sebagai Tuhan mau pergi kepada Tuhannya. Gitu. Iya. Mau pergi Allahku. Gitu. Allahku dan Allahmu. Allahmu ini kan berarti kan ngomong ke Maria Magdalena. Iya. Kalau baca begini gue salah apa enggak? Kalau salah tolong dikoreksi. Berarti Yesus ngaku punya Allah yang sama dengan Allahnya Maria Magdalena dan saudara-saudaranya. Iya. Betul apa salah? Betul. Berarti Tuhan punya Tuhan. Ya, enggak dong. Ya Tuhan Maha Esa kan satu. Iya. Iya. Karena kalau Yesus dibilang Tuhan, kok Tuhan mengaku dia punya Tuhan gitu. Iya. Tahu nggak itu paham apa? Paham seperti apa yang begitu? Kan ada yang namanya orang yang mengaku atau percaya kepada Tuhan yang hanya satu disebut monoteis. Betul kan? Betul. Kalau orang yang mengaku atau percaya kepada Tuhan yang banyak, itu artinya disebut politeis. Iya. Tapi ada lagi nanti orang yang mengaku ada Tuhan yang satu, tapi juga ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah di bawah yang itu. Nah itu ada istilahnya tuh. Iya. Gue lupa sebentar ya. Apa ya kemarin gue baru sebentar. Aduh, kok lupa sih? Itu namanya henoteis. Heno. H-E-N-O teis. Itu dia percaya kepada Tuhan yang satu, tapi juga mereka percaya ada Tuhan-Tuhan yang di bawahnya Tuhan yang satu itu. Iya dong.
Jadi Yesus dianggap sebagai Tuhan yang lebih rendah dari Bapa. Iya. Oh, enggak, iya sih. Lah iya, memang memang. ada yang disebut dengan henoteis itu. Ada monoteis, ada politeis, ada henoteis. Nanti ada lagi apa? Panteis. Panteis itu orang-orang yang percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu dengan alam semesta itu sama. Jadi alam semesta dianggap Tuhan juga. Setelah itu baru ada yang namanya apa? Ateis. Kalau ateis tidak percaya ada Tuhan. Tuh. Iya. Nah, sekarang Calvin di mana? Sebagai apa Calvin? Selama ke gereja, apakah Calvin ini monoteis, politeis, atau henoteis? Ya, sebenarnya secara harusnya dan ketuhanan yang Maha Esa harusnya satu aja. Maunya? Iya. Maunya monoteis. Ya, tetapi kan ada Tuhan Yesus yang di bumi, ada tuh Allah Bapa yang di surga. Iya. Yang mana Tuhan yang di bumi bersyukur kepada Tuhan yang di Bapa. Iya. Berarti kan ada Tuhan yang paling tinggi, ada Tuhan yang lebih rendah. Iya, secara. Apakah bisa disebut sebagai monoteis gitu maksudnya? Betul. Ya, aku juga mulai tergerak soalnya beberapa itu aku juga baca di jujur kok aku juga mempelajari kayak sedikit surat di Al-Qur'an ya. Sedikit gua di Al-Qur'an itu surat Al-Imran ayat 50. Al-Imran 50. Iya. Mungkin bahasa Indonesia ya, yeah. Dan membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, serta aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Yeah. Nah, ini kalimat ini tuh yang aku kutip kayak Kodon diomong ya. Yang di podcast podcast yang kenapa pindah ke Islam itu karena pengen ikut Yesus. Sedikit ada gambaran sih di sini kok. Sedikit masuk kayak. Tapi di Ali Imran 50 ini ada kalimat begini. Seorang yang sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Iya, memang. Jadi Quran ada membenarkan Taurat yang datang sebelumnya. Betul. Betul ya? Betul. Nanti kalau baca ayat lain di Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Iya, percaya. Ini disebut sebagai kitab-kitab yang telah diberikan kepada Bani Israel atau bangsa Israel melalui Nabi dan Rasulnya. Tetapi pandangan yang sekarang kita pegang di dalam Islam itu, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, mungkin pendapat saya masih ada perbedaan dengan teman-teman Islam yang lain. Tapi kalau saya yang sudah mempelajari kitab-kitab Yahudi dan kitab Kristen, saya sekarang berani ngomong bahwa yang dimaksud Taurat, Zabur, Injil, yang dimaksud oleh Quran, ini bukan Bible-nya Yahudi dan juga Bible-nya orang Kristen. Kenapa saya berani ngomong? Tuh ada bagannya. Kapan Bible-nya Yahudi disusun? Siapa yang menyusun? Terus menjadi kitab apa? Terus dipakai oleh siapa? Ditambahin dengan kitab apa? Menjadi kitab apa? Ini semua ada bagannya. Dan ini yang bikin bukan orang yang istilahnya main-main. PhD ini yang nulis nih. Dan saya juga punya buku-bukunya mendukung memang. Ada tahun-tahunnya juga ya. Tahun-tahunnya ada semua. Jadi yang dia susun itu ya berdasarkan dari literasi-literasi dari ahli-ahli sejarah. Gitu. Dan saya punya bukunya. Saya udah cek, ya benar dengan yang buku saya benar. Jadi saya berani ngomong. Jadi Taurat yang dimaksud dengan Zabur itu bukan Bible-nya orang Yahudi. Yang dimaksud Quran ya maksudnya ya. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa kitabnya mereka disebut dengan Taurat dan Zabur, itu hak mereka. Haknya orang Yahudi. Kita harus hormatin. Betul. Tapi buat saya orang Islam, saya tidak berani menganggap bahwa kitabnya orang Yahudi itu adalah Taurat dan Zabur yang dimaksud oleh Quran. Saya bisa kasih alasannya kenapa, saya bisa kasih argumennya kenapa. Karena Musa hidup kira-kira abad 14-13 sebelum Masehi. Sedangkan Bible-nya orang Yahudi disusun kira-kira abad 5 sebelum Masehi. 5 sama 14 bedanya berapa tahun? 900 tahun, hampir 1 milenium. Apakah mungkin Musa yang menulis gitu? Itu nanti ada sejarahnya, kapan disusun dan bagaimana menyusunnya, sumber kisahnya dari mana aja. Itu saya bisa jawab semua. Dan ada bukti-bukti bahwa yang disebut dengan Taurat, yang diaku oleh Yahudi sebagai kitab Taurat, kan ada 5 kitab Musa. Betul. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di dalam kitab-kitab ini sudah ada ayat-ayat yang bisa dibuktikan bahwa itu pasti bukan tulisan Musa. Contoh, kematian Musa. Contoh, nanti ada nama-nama raja yang hidup ratusan tahun setelah Musa meninggal. Pada zaman Daud gitu. Dan hal-hal yang lain. Misalnya tentang
orang yang tidak pernah ke seberang sungai apa gitu, itu membuktikan bahwa itu pasti bukan tulisan Musa. Gitu. Itu banyak ayat-ayatnya yang bisa saya pakai. Makanya saya berani ngomong, Taurat, Zabur yang dimaksud oleh Quran itu bukan Bible-nya Yahudi. Sekarang bagaimana dengan yang Injil? Betul, ya. Yang Injil. Kalau mau disebut Injil, menurut Calvin, Injil di dalam Perjanjian Baru itu yang mana? Injil dalam Perjanjian Baru itu di mana? Kitab-kitab mana aja yang disebut dengan Injil oleh orang Kristen? Perjanjian Baru, ya. Kan 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang Markus. Enggak, ini semuanya ini, 4-4-nya. Sama orang Kristen kan disebut sebagai Injil. Iya. Betul kan? Injil memang bahasa Arab, bahasa Yunaninya Evangelion. Bahasa Indonesianya menyerap bahasa Arab menjadi Injil. Injil ini yang disebut dengan apa ya namanya ya? Kitab-kitab yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Betul. Dari mulai lahir sampai disalib, bangkit hari ketiga, diangkat surga. Betul. Ini yang disebut dengan oleh orang Kristen disebut Injil. Iya. Kalau secara akademis kita menyebutnya bukan Injil. Saya sebagai orang Islam, saya nggak mau sebut ini Injil. Saya sebutnya Gospel. Masih pernah dengar dong Gospel? Nah kan? Kenapa? Karena buat orang Islam, yang disebut Injil adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam khusus untuk Bani Israel. Ya, khusus untuk Bani Israel. Di Bible juga disebutin, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari bangsa Israel kan? Iya, iya. Di Islam juga kita percaya dan beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel pada zaman itu. Iya. Jadi wahyu yang diterima oleh Nabi Isa itu hanya khusus untuk Bani Israel pada zaman itu. Iya. Dan Taurat, Zabur, Injil tidak dijanjikan untuk dijaga. Menurut kami nih, menurut Islam nih. Kita tidak pernah mendengar Taurat, Zabur, Injil dijanjikan akan dijaga seperti halnya Quran. Gitu bedanya. Sekarang perkataan saya nih, boleh dicek di Lukas 20 ayat 1. Lukas 20. Nah. Hah? Lukas 20. Coba dibuka Lukas 20 ayat 1. Kok lama sih? Pakai aplikasi apa? Pakai ya? Pakai Google ya? Iya. Oh, pantas. Gak tutup kok. Kasih Bible. Coba. Ya udah, buka aja deh. Nih, TB nih. TP yang itu dong. Entar. Lu buru-buru amat, Sirik. Kemana, Sirik? Santai. Supaya nggak loncat-loncat gitu maksudnya. Iya. Ya. Lukas 20 ada berapa? 1. Iya. Apa coba? Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Memberitakan apa? Injil. Datanglah. Ini Injil pakai kata I besar ya? Iya. I besar kan? Iya. Berarti kan kata benda? Iya, betul. Ya. Sekarang kalau Yesus memberitakan Injil, apakah yang dimaksud Injil itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Iya, enggak dong. Karena Yesus hidup 4 gospel ini belum ada. Iya. Ini 4 gospel ini ditulis kira-kira 35 tahun setelah Yesus nggak ada. Betul, percaya. Berarti kalau Yesus memberitakan Injil itu Yesus sedang memberitakan apa? Boleh nggak kalau saya katakan Injil itu adalah wahyu yang diterima oleh Yesus dari Bapa untuk bangsa Israel pada saat itu? Masuk nggak? Masuk. Setuju logikanya. Nah, pengertian kami juga begitu. Pengertian Islam, Injil adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang ditujukan khusus untuk Bani Israel pada zaman itu. Pertanyaannya sekarang, tadi saya sudah bilang, Musa apakah menulis Taurat? Tidak. Apakah Daud menulis Taurat? Zabur? Tidak juga. Menurut kalangan Kristen, yang menulis Mazmur itu lebih dari 1 orang. Iya, Pak. Iya. Oke. Kemudian, apakah Injil ini ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam? Menurut kami juga tidak, karena tidak ada kitab-kitabnya. Karena tadi saya bilang, tidak dijanjikan untuk dijaga. Pantas berubah-berubah. Nah, bukan berubah-berubah, artinya gini. Kalau namanya wahyu, itu gimana sih bentuknya? Nggak ada bentukannya. Ya. Tahu-tahu Nabi itu udah terima aja di dalam kolbunya kan? Iya. Apa yang diajarkan kepada umatnya, ya itulah wahyu yang diterima, diajarkan kepada umatnya. Iya. Wahyu. Kalau kita manusia biasa, sebutnya bukan wahyu lah. Kita ngerokok sama ngopi dapat apa? Ilham. Betul. Iya. Manusia biasa bukan Nabi dapat ilham, tapi kalau Nabi dapatnya wahyu. Iya. Langsung masuk dalam kolbu Nabi, diajarkan kepada umatnya. Masalah ditulis atau tidak ditulis itu masalah lain. Tapi ketika Nabi ini nggak ada, wahyunya kemana? Ya sudah ngikut dengan nabinya gitu.
Iya. Jadi Lukas 20 ayat 1 itu mendukung pernyataan saya bahwa di Islam kami percayanya Injil adalah wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Ada tulisannya nggak? Kami bilang nggak ada, karena memang nggak ada kitabnya. Iya. Sekarang gospel, ini kan yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan ini gospel. Gospel yang zaman dulu nih, yang zaman dulu. Saya tunjukin ya. Ada tulisan begini, Gospel according to Matthew. Pernah baca begitu nggak? According. Nah. Menyuarakan ya? Hah? According itu apa? Menyuarakan ya? Menurut. Iya. Nah, menurut. Ini ada Bible-nya terus sebentar. Mau yang tahun berapa, Vin? Oh. Ada, Vin. Ada, Vin. Ini ada yang pakai tulisan merah, jadi dianggap ini perkataan Yesus gitu. Red Letter Edition. The Gospel according to Saint Matthew. Jadi Gospel menurut Santo Matthew. Berarti kalau yang bahasa Indonesianya apa? Injil karangan Matius. Ini yang lama nih ya, gue cari dulu nih. Injil Yesus Kristus karangan Matius. Karangan. Aduh, kalau bahasa karangan kita tahu lah kok ya. Bahasa karangan ya. Sekarang gini, yang mau dipercaya oleh Calvin itu Injil karangan Yesus atau Injil karangan Matius? Ya, karangan Yesus. Harusnya kan. Tetapi kan Yesus baik di Bible maupun di Quran sudah jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu diutus hanya untuk Bani Israel. Iya. Betul? Ya, sekarang Calvin Bani Israel bukan? Bukan. Terus kenapa ngikut? Iya. Iya. Loh, iya apa enggak? Iya, betul. Yesus juga dibilang diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari bangsa Israel. Betul, iya. Tapi memang ada ayat-ayat yang kelihatannya berkontradiksi. Dalam arti begini. Di satu sisi, ada ayat yang bilang Yesus diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari bangsa Israel. Gitu. Oke. Yang kedua, Yesus melarang murid-muridnya untuk mengabarkan Injil keluar daripada Yudea, tidak boleh ke Samaria. Berarti khusus untuk bangsa Israel juga kan? Iya. Tetapi ada ayat lain yang bilang bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Jadikanlah semua bangsa. Jadi nggak cuma Israel doang. Betul. Ya, jadi ada diutus untuk Bani Israel, tapi juga ada karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berkontradiksi nggak? Kontra. Jelas. Ternyata yang bilang karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku itu, ternyata itu ayat sisipan. Ayat sisipan? Itu ayat sisipan di abad kedua oleh gereja Romawi. Yang ngomong siapa? Ya Kristen sendiri, bukan saya yang ngomong. Ada buktinya. Iya. Cuman saya nggak beli aja Katolik Ensiklopedia. Tapi nanti kalau mau dicek boleh, mau di riset pun boleh. Iya. Ya, saya ngomong nggak asal ngomong, saya ada buktinya. Gitu. Iya. Mungkin sekarang cuma ada soft copy, hard copy-nya saya belum pegang. Tapi ada buktinya. Banyak yang mengatakan dari kalangan Kristen sendiri bahwa Matius 28:19 itu adalah ayat sisipan. Karena banyak ahli-ahli perjanjian baru yang yakin bahwa Matius 28 berakhir di ayat 15. 16 sampai 20 itu ayat tambahan. Poinnya poinnya adalah jadi gini. Pada awalnya yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu orangnya benar ada. Oh iya. Benar ada. Dia adalah seorang nabi, utusan, ya. Betul. Ketika dia diutus, dia sudah mengabarkan yang disebut dengan Injil. Ketika dia sudah tidak ada, kan pengikut-pengikutnya nih yang akhirnya menuliskan sesuatu tentang Yesus. Nah, menuliskan sesuatu ini kan nanti di dalamnya ada pemikiran-pemikiran agama yang akhirnya dimasukkan menjadi agama. Iya. Ya, nanti saya tunjukin buktinya. Atau mulai sekarang? Boleh.
Untuk yang pengikut-pengikutnya menyisipkan ya. ayat gitu. Ini kalau enggak saya kasih lihat bukti dari Bible yang ini ya. Kalau di sini coba buka 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya. Coba baca. Ia datang sebagai saksi untuk memberi 1 Yohanes, bukan Yohanes. Oh. 1 Yohanes agak belakang.